Teman, kisah menyakitkan hari ini. Wanita yang seperti itu. Siapa yang berteriak kesakitan di malam badai? Wanita ini akan melahirkan di sini. Tapi dia menderita kesakitan sendirian. Seluruh pemandangan dilihat oleh monyet-monyet yang duduk di sebelahnya. Perlahan-lahan jaga terakhir malam ini dimulai. Orang-orang dalam keadaan buta karena badai. Mereka sedang tidur di tempat tidur mereka. Mata siapa yang akan terbuka dalam badai kiamat ini? Dia membaca istighfar dan mencoba tidur lagi. Karena malam ini sangat berat. Badai terus-menerus dan suara orang buta begitu nyaring. Tampaknya, hari ini pohon-pohon akan tumbang. Orang-orang ketakutan. Namun dalam kepanikan ini, seekor monyet yang terus-menerus mengetuk pintu setiap rumah sehingga menimbulkan kebisingan. Memanggil orang. Dia memohon bantuan dalam bahasanya sendiri. Dikatakan, manusia kasihanilah hamba Tuhan. Kasihanilah anak ini. Siapa yang baru saja melahirkan dari minuman bersoda ibunya? Dia lapar. Hidupnya diambang kelaparan. Namun ketika orang melihat monyet ini membuat keributan di luar rumahnya, jadi mereka mulai melemparinya dengan batu. Ketika seseorang melempari monyet ini dengan batu, sehingga batu itu langsung mengenai kepalanya. Gelombang darah mulai mengalir karena ledakan di kepala. Monyet-monyet itu lari setelah melihat reaksi orang-orang ini. Berayun di atap datang ke rumah ini. Yang mana suara tangisan anak itu masih ada. Tapi suaranya sangat redup. Mereka menjalankan monyet. Dia pergi ke anak itu dan duduk. Keberadaannya mulai menjilat. Mencoba membungkamnya. Tapi anak itu terus-menerus menangis. Anak itu mulai kehilangan kesadaran saat menangis. Dia pingsan. Dia mengusir monyet-monyet itu tanpa henti. Pernah melihat anak ini? Serahkan rambutnya. Jadi, Anda biasa melihat wanita ini terbaring di depan tempat tidur. Itu tidak berguna. Bagaimana wanita ini? Tampaknya terlihat bahwa dia telah meninggalkan dunia fana ini. Dengan melakukan ketidakadilan di dunia. Sekarang dia telah memberikan nyawanya. Tapi kecuali monyet ini, di masa sulit ini, wanita ini tidak punya siapa-siapa. Ada air mata di mata monyet itu. Dia meninggalkan anak itu di sana. Dan duduk di atas kepala majikannya. Rambutnya mulai membalikan tangannya. Tapi ketika tidak ada gerakan, dan mata wanita ini berhenti di satu tempat. Jadi monyet ini mengambil jubahnya. Wanita ini diciptakan. Anak itu menangis tanpa henti. Lalu monyet ini melakukan pekerjaan itu. Itu sepenuhnya melanggar hukum alam. Anak itu sangat lapar. Monyet ini menaruh anak itu di pangkuannya. Dan dia mulai menyusui. Saat bayi sedang minum susu. Suasana menjadi sunyi senyap. Setelah badai terus-menerus, hujan mulai turun. Dan monyet-monyet itu membungkus bayi itu dengan kain. Telah menempel di dadanya. Keesokan paginya ketika orang-orang keluar dari rumah mereka. Melihat kehancuran akibat badai tadi malam. Orang-orang panik. Singkirkan pohon tumbang dan bersihkan jalan. Ketika beberapa orang mendengar suara kera. Jadi mereka mulai menyalahgunakan Pandaria ini. Melecehkan dan mengatakan monyet-monyet ini milik Madrasah Jamshed. Jamshed sendiri telah menjadi sayang kepada Allah. Tapi monyet-monyet ini telah meninggalkan kita. Siapa yang membuat keributan di tengah malam dan mengganggu tidur kita? Ayo semua saudara pergi dan bicara dengan istri Jamshed. Tinggalkan monyet ini di hutan atau datanglah. Atau tetap terikat. Jadi jangan ganggu kami di tengah malam. Setelah itu semua orang itu tiba di luar rumah Jamshed. Terus ketuk pintunya. Tapi pintunya tidak terbuka. Orang-orang mulai berpikir seperti itu. Di suatu tempat di rumah tidak ada hal seperti itu. Segera setelah orang mendobrak pintu dan masuk, istri Jamshed tergeletak mati di hadapannya. Dan seorang bayi tergeletak di tanah. Monyet-monyet itu sedang tidur dengan bayi ini di dadanya. Saat monyet ini melihat orang memasuki rumahnya, jadi segera bangun dan mulai membuat keributan. Menyerang orang. Tetapi seseorang menangkap monyet ini dan memukulnya dengan keras ke dinding. Dan mulai berkata, "Hei monyet itu sudah gila.
Serangan terhadap manusia. Lihat, dia tidak menyakiti anak itu. Kondisi istri Jamshed terbaring. Wanita-wanita di desa itu segera dipanggil ke sana. Istri Jamshed sudah meninggal. Penduduk desa menguburkan istri Jamshed. Tapi sekarang pertanyaannya muncul. Siapa yang akan membesarkan anak ini? Monyet-monyet itu terus-menerus memandangi anak ini. Dia mencoba untuk membawanya bersamanya. Sementara para wanita di desa menjauhi anak itu. Monyet ini juga membunuh keluarga di tangan para wanita ini. Apa realitas sebenarnya yang dialami para wanita ini? Dia sangat mengenal monyet. Beberapa bulan yang lalu hari ini. Apa yang dilakukan orang-orang ini setelah kematian Jamshed? Apa yang terjadi pada istrinya? Monyet itu tidak melupakan apapun. Jamshed adalah orang yang sederhana. Siapa yang tidak melakukan hal buruk pada siapapun? Dia akan memakan roti miju-miju yang dia dapat. Dan biasa memberi makan istrinya. Karena Jamshed berada di orbit. Demikian pula, istrinya, Nayab, juga seorang gadis yang sangat baik hati. Dia tidak pernah menentang apapun terhadap Jamshed. Keduanya hidup dengan sabar dan bersyukur. Mereka punya monyet. Dengan menunjukkan triknya, Jamshed Madari biasa mendapatkan uang. Lambat laun, waktu mulai berlalu seperti ini. Ketika suatu hari Nayab berkata pada Jamshed, "Anda sudah menikah. Sekarang nikahkan monyetmu. Lihat di mana pria malang ini sarapan di pesta pernikahan semua orang. Dia juga harus punya istri." Monyet itu sangat cerdas. Dia memahami semua hal tentang Jamshed dan Nayab. Dia mulai melompat atas nama pernikahan. Dan selamat berkelahi bunga. Menggantung di dahinya dan mulai berjalan seperti pengantin pria. Monyet ini dibesarkan keduanya untuk anak-anaknya. Sebagai lelucon, keesokan harinya, Jamshed mengambil monyetnya. Pergi ke hutan, di mana ada banyak monyet dan kera di pepohonan. Tertawa Jamshed berkata kepada monyetnya, "Saudaraku, ada banyak gadis dari keluargamu di depanmu. Katakan padaku siapa yang ingin kamu nikahi. Dengan siapa aku harus memasak hubunganmu?" Monyet itu berbicara dalam bahasanya sendiri. Pemalu seperti manusia. Dia meletakkan kedua tangannya di wajahnya. Dan kemudian naik ke kerumunan. Seperti polisi. Dia mulai memeriksa monyet-monyet yang duduk di sana. Membawa monyet di pangkuannya. Berayun ke bawah dari tanaman merambat. Monyet-monyet itu membuat keributan. Saya sedang melepaskan diri dari monyet. Tapi monyet itu tidak tahu apa yang dia katakan dalam bahasanya sendiri. Monyet itu terdiam. Dia menarik kaki monyet Jamshed dan mulai menceritakannya dengan isyarat. "Hanya Jamshed. Aku menyukai pengantinku. Nayab telah menjahit gaun pengantin wanita untuk Bandaria dengan tangannya sendiri. Dia biasa menjahit dan menyulam dengan sangat baik. Dan kemudian dengan membuat pengantin monyet dan pengantin pria monyet ini. Saat dibawa ke desa. Jadi Jamshed sedang bermain dagdogi. Penduduk desa mulai tertawa gembira melihat pemandangan itu. Dan semua orang menghadiri pernikahan monyet. Ini adalah kehidupan yang sederhana. Monyet-monyet dan monyet-monyet Jamshed itu biasa berayun di pohon di rumah yang sama. Dan baik monyet maupun monyet biasa melakukan aksi bersama Jamshed. Namun suatu hari nasib berubah drastis. Semuanya hancur. Suatu hari ada pernikahan desa Chaudhry. Banyak sekali orang yang datang. Jadi Sadik juga senang. Dia membawa monyet itu bersamanya. Dan pergi ke pernikahan ini. Dia tahu, itu akan berhasil jika keluar. Jadi orang akan membayarnya banyak uang. Dia tiba di pesta pernikahan di luar tempat orang-orang lewat. Anda diperintahkan untuk menunjukkan berbagai trik di dalam. Bahkan monyet pun mulai menuruti perintahnya. Saat itulah Chaudhry Nawas melihatnya. Bersumpah dengan marah. Chaudhry datang ke Nawas Jamshed. Dan kakinya yang berat menghantam dada Jamshed. Jamshed jatuh ke tanah. Dia tidak menyangka akan sulit. Ketika monyet melihat semua ini terjadi pada tuannya. Jadi itu tidak ditoleransi. Saat berikutnya dia berlari. Dan melompat dan duduk di bahu Chaudhry. Sorbannya. Yang belum terguncang sampai hari ini.
Tidak ada seorang pun yang memiliki keberanian seperti itu. Berbicara dengan keras di depan mereka. Namun monyet ini dengan marah melepas sorban Chaudhry Sahib. Jatuh ke tanah. Dan dengan kukumu yang panjang. Chaudhary mulai memukul kepalanya. Aliran darah mulai mengalir dari kepala tikus. Chaudhry mulai berteriak dengan marah dan menjatuhkan monyet itu ke bawah. Kerabat dan kerabat Chaudhry lainnya. Apakah di sana? Kalau tidak, hati Chaudhry juga melakukan hal yang sama. Sekarang tembak monyet ini dan pemiliknya dengan peluru. Terjadi keributan besar di sana. Jamshed meminta maaf. Dia mengambil monyetnya dan lari dari sana. Kan? Tapi Chaudhary mengirim pelayan istimewanya untuk mengejarnya. Dan mengatakan bahwa jangan tinggalkan mereka berdua dan hancurkan. Segera setelah Jamshed tiba di daerah terpencil. Tiba-tiba sebuah mobil yang datang dari belakang dengan kecepatan tinggi menabrak mereka berdua. Begitu Jamshed jatuh. Saat terjatuh, monyet itu jatuh ke ladang yang jauh. 2 kali para tiran ini mengolok-olok keberadaan orang benar. Dia terus mengusir monyet itu. Dia telah melihat para pembunuh tuannya dengan matanya sendiri. Monyet ini dengan marah memungut kayu tumbang di ladang. Dan mengambilnya dan melemparkannya ke jendela mobil dengan seluruh kekuatannya. Kayu itu tersangkut di setir mobil. Karena itu mobil itu menabrak pohon depan. Tiba-tiba mobil terbakar. Dan monyet itu juga mati dalam api. Saat itu, seluruh desa sedang panas-panasnya. Di mana di satu sisi Rarity senang. Lebih banyak uang akan datang. Dia akan menjadi seorang ibu. Dan sedang berpikir bahwa dia akan membawakan kain dengan uang ini dan menjahit pakaian untuk anak-anaknya. Setelah mendengarkan monyet ini, dia juga mulai berkata dengan isyarat, untuk menjahit pakaian untuk anak-anak saya juga. Karena monyet-monyet itu juga diserang. Keduanya berbicara satu sama lain dalam bahasa mereka sendiri seperti teman. Saat berita meninggalnya Jamshed dan Bandar mencapai keduanya, keduanya sangat terkejut. Sulit dipercaya bahwa ini jarang terjadi. Bahwa suaminya telah meninggalkannya. Monyet dan suaminya dikuburkan bersama di dalam kuburan. Sementara Nayab duduk di makam suaminya dan menangis berapa lama. Selama dikumpulkan di rumah, terus dibelanjakan. Karena itu, dia tidak bisa keluar rumah. Selama penduduk desa berada dalam periode langka. Tetap atur makanan dan minumannya. Tapi setelah itu mereka mulai berkata, sekarang hasilkan milikmu sendiri dan makanlah milikmu sendiri. Tanggung jawab sebagai seorang anak juga datang kepadanya. Begitulah katanya kepada para wanita di desa. Mulai menjahit pakaian. Awalnya, para wanita merasa kasihan padanya. Namun ketika saya melihat mereka mulai mendapat banyak uang dengan menjahit. Jadi semua orang memutuskan persaudaraan. Dia mulai memberi lebih sedikit uang. Monyet-monyet itu semaksimal mungkin. Dia jarang membantu. Namun perlahan-lahan orang mulai menuding perannya. Suatu hari ada beberapa anak laki-laki yang berniat mencuri. Jamshed memasuki rumah. Tapi Bandaria langsung menyerang ketiga anak laki-laki ini. Jangan terlalu berisik. Jadi ketiga anak laki-laki itu membuka pintu dan lari keluar rumah. Ketika seseorang keluar, melihat ketiganya meninggalkan rumah, maka mulailah bertanya, apa yang kalian bertiga dapatkan dari rumah janda ini saat itu? Sebagai tanggapan, ketiga anak laki-laki ini marah, mengatakan ini untuk membalas dendam pada hal yang langka. Saat itu kami bertiga anak muda, bahkan bisa ke rumah wanita lajang ini. Anda bijaksana. Ayah, pahami dirimu sendiri. Seorang wanita lajang. Anda harus menjalankan bisnis Anda sendiri. Tidak. Karena itu, mereka bertiga dihukum karena tidak membiarkan mereka mencuri. Sosok Nayab sempat diungkap ke publik. Keesokan harinya, berita ini menyebar kemana-mana. Semua orang mulai menuding peran langka. Wanita bahkan berhenti menjahit pakaian bersamanya. Bulan ke-7 yang langka sedang terjadi. Pengeluarannya meningkat. Dia sudah sengsara. Dia biasa menangis. Dia bahkan tidak punya uang sebanyak itu. Bahwa Anda dapat pergi ke dokter dan melakukan pemeriksaan sekali.
Makanan mulai berjatuhan di dalam rumah. Monyet-monyet itu berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan dari suatu tempat, dan biarkan dia memberi makan yang langka. Tapi itu selalu mustahil. Dan kemudian suatu malam melahirkan. Jarang meninggalkan dunia ini. Ada wanita seperti itu di desa. Siapa yang tidak punya anak? Suaminya sering mengejeknya karena tidak punya anak. Hanya untuk membuat suamimu bahagia. Dia memutuskan untuk mengadopsi anak ini. Beberapa orang menutup paksa monyet ini di dalam karung. Dan meninggalkan mereka di hutan. Pikir mereka. Dengan melakukan itu mungkin monyet itu tidak akan bisa kembali ke desa ini. Dan anak milik Jamshed dan Nayab, wanita itu membawanya pulang bersamanya. Wanita ini berusia 23 tahun. Dan bayinya baru berumur 2 hari. Saat suaminya melihat anak ini, jadi dia senang dan berkata bahwa mereka akan membesarkan anak ini sebagai orang tua. Gadis ini tidak punya pengalaman membesarkan anak. Dan bahkan saat ini dia tidak memiliki keterikatan khusus dengan anak-anak. Awalnya, saat anak itu menangis, jadi dia akan duduk dan mengambilnya. Tetap tenang. Beginilah kehidupan mulai berlalu. Memandikan bayinya. Mengganti popoknya. Semua ini bukanlah tugas yang mudah baginya. Lambat laun, hati gadis ini mulai terisi dengan seorang anak kecil. Anak lugu yang sebelumnya terpisah dari orang tuanya. Dan telah jatuh ke tangan wanita yang sangat jahat ini. Dia biasa menangis jika dia lapar. Dan wanita itu biasa makan dan tidur dengan nikmat. Suatu hari anak itu banyak menangis dan demam. Tapi wanita ini menjemput anak itu di tengah malam dan menutupnya di gunung binatang. Dan tertidur di kamarnya sendiri. Suaminya tidak ada di rumah malam itu. Monyet-monyet yang dikurung dalam karung ini selama 4 hari terakhir tidak bisa menyingkirkan wanita tua itu. Tuhan harus melakukannya. Malam itu dia keluar dari karung dan berlari kembali berayun di pepohonan. Datang ke desa ini. Saat keluar dari setiap rumah, dia berlari lagi. Bau bayi ini terasa. Hanya setelah pergi ke sebuah rumah, dia mendengar bayi itu menangis. Dia melarikan diri dari tembok dan melompat ke dalam rumah. Dan melihat anak di dalam gudang menangis. Diam. Anak itu menggigil karena kedinginan. Saya kelaparan. Monyet ini pertama kali memberi makan bayi ini. Anak itu mungkin menerima monyet ini sebagai ibunya. Menemukan dia dekat dengannya. Dia diam. Monyet melihat anak ini. Lalu dia mulai menjilat. Setelah bayi tertidur setelah minum susu. Jadi monyet itu melepas lembaran yang tergantung di kawat di dalam ring. Dan melepasnya dan membawanya ke tempat yang sama. Setelah membaringkan anak dalam selimut, dia mulai mengikatkan kain itu di sekelilingnya. Jamshed telah mengajarinya tugas-tugas kecil seperti itu. Hidup bersama manusia. Ia juga belajar bertindak seperti manusia. Monyet mengikat anak ini bersamanya. Tertangkap dengan kedua tangan. Dan bekerja keras untuk membawa anak ini keluar dari rumah ini. Daerah ini bukannya tanpa bahaya. Siapapun yang melihat bayi dengan monyet, menyerang keduanya. Semalam, monyet itu pergi ke hutan bersama bayinya. Sebuah gubuk tua dibangun di tengah hutan, di mana tinggal seorang lansia. Monyet-monyet itu mengambil bayi itu karena mengira gubuk itu kosong. Itu masuk ke dalam. Saat itu gubuknya benar-benar dimakan. Setelah meletakkan bayinya di tempat tidur, monyet-monyet itu pun duduk di sampingnya. Dan tampak persis seperti binatang yang setia. Bahwa tidak ada binatang atau serangga yang boleh mendekati anak itu. Bahkan monyet-monyet itu pun lelah menggendong anak itu terus-menerus. Monyet-monyet itu juga tertidur sambil memeluk bayinya. Setelah beberapa waktu dari hutan, mengonsumsi herbal secara terpisah. Seorang lelaki tua kembali ke gubuknya. Namun melihat anak manusia dan monyet di tempat tidurnya, dia sedikit takut. Mereka mengangkat tongkatnya untuk mengambil monyet itu dari anak itu. Namun sebelum itu, monyet tersebut telah bangun dan menggendong bayi itu bersamanya. Orang itu mulai memperingatkan sambil membuat keributan. Jangan mencoba mendekatiku. Orang itu memahaminya.
bahwa monyet ini pasti mengenal anak ini. Dan dia bahkan tidak akan membiarkan dia dekat dengan anak ini. Orang ini mengambil buah untuk dimakan. Simpan di tanah. Jadi monyet-monyet itu lapar. Segera lari ke buah-buahan ini. Pria itu mengambil anak itu dan mulai melihatnya. Anak itu juga sangat lapar. Tubuhnya terbakar demam. Rasa dinginnya sudah cukup untuk anak ini. Pria itu pertama kali membungkus bayinya dengan selimut hangat. Lalu keluarkan susu kambingmu keluar. Celupkan bayi ke dalam kapas dan teteskan pada bibirnya. Dia duduk dan memandangi monyet itu. Orang itu memarahi Bandaria dan berkata, "Saya tidak tahu anak siapa yang Anda curi. Saya akan menyerahkan anak ini kepada orang tuanya. Akan membawanya ke kantor di pagi hari." Tapi dia mulai menjalankan monyet. Sambil meletakkan tangannya di tangan pria itu, dia mulai menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Dan mulai bercerita dalam bahasanya sendiri. Bagaimana kalau orang itu mau membawa anak ini ke desa? Jadi orang-orang itu akan membunuhnya. Orang itu sudah mengerti. Monyet-monyet ini cukup cerdas. Setelah itu anak dan monyet. Orang ini mulai tumbuh di gubuk ini. Perlahan waktu mulai berlalu seperti ini. Anak itu mulai tumbuh dewasa. Dia juga dikirim untuk belajar di sekolah di desa terdekat. Tapi monyet-monyet itu selalu bersamanya. Para tetua itu meninggal pada saat itu. Saat anak itu berumur 10 tahun. Sebelum anak itu besar nanti, orang tua entah dari mana, dengan menjual jamu dan membuat obat, pengeluaran rumah meningkat. Anak laki-laki ini juga telah belajar cara membuat beberapa resep. Anak ini tumbuh dan menjadi melek huruf. Pada usia ini, ia dikenal sebagai orang bijak kecil. Orang-orang mulai menganggapnya sebagai anak seorang lelaki tua. Waktu mulai bergerak maju dengan sangat cepat. Monyet-monyet itu ada di setiap tempat kehidupan. Anak laki-laki bernama Ali tinggal bersamanya. Monyet-monyet itu membawa Ali kembali ke rumah lamanya. Suasana desa juga banyak berubah. Ali tinggal serumah dengan melakukan pekerjaan sambilan sambil belajar. Suatu ketika seseorang di desa terluka parah, yang mulai menjadi tumor. Jadi Ali pergi ke hutan untuk menyiapkan obatnya. Dia baru saja tiba di hutan. Bahwa dia mendengar suara seorang gadis berlari dari satu sisi. Siapa yang terus-menerus menjalankan penyelamatan-penyelamatan. Saat Ali mengikuti suara itu, jadi seorang gadis sedang berlari di tepi sungai. Mungkin dia turun untuk mandi di sungai. Tetapi karena airnya dalam, ia mulai mengalir ke dalamnya. Ali tertunda, melompat ke arus, dan gadis ini diselamatkan dan dibawa keluar. Saat itu, Chaudhry dari desa juga telah sampai di sana. Gadis ini adalah putri satu-satunya Chaudhry Nawas, di mana mereka bahkan bisa mengorbankan nyawa mereka. Faktanya, itu adalah Chaudhry Nawas. Siapa? Bertahun-tahun yang lalu, hanya dalam ego dan kesombongannya, ayah Ali dan monyet ini dibunuh. Ketika putri Chaudhry Nawas melihat Ali, jadi dia sangat terkesan dengan kecantikannya. Dia kehilangan hatinya padanya. Bahkan setelah pulang ke rumah, jantungnya mulai berdebar berulang kali memikirkan Ali. Putra Chaudhry Nawas yang lain telah menikah. Ada cucu juga. Tapi saat putri kecilnya, Nur, lahir, kemudian putra sulungnya menikah. Karena itu penduduk desa tidak mendahului Chaudhry Sahib. Tapi di belakang punggungnya dia mengolok-olok mereka. Namun, putri Chaudhry Nawas, saat dia menyebutkan hal ini kepada ayahnya, bahwa aku menyukai anak ini, dan akan menikah dengannya. Jadi Chaudhry menolak pada awalnya. Namun kemudian Ali diundang ke rumahnya demi kebahagiaan putrinya. Ketika Ali mengetahui bahwa Chaudhry ingin menjadikannya menantunya, jadi kebahagiaannya tidak ada habisnya. Sudah jelas sekali, jika dia menikah dengan putri Chaudhry, jadi bukan hanya menantu Chaudhry. Sebaliknya, tempat yang baik dan kehidupan yang baik juga akan menjadi takdirnya. Segera setelah dia pergi ke rumah besar itu bersama monyet, jadi dia mulai menjalankan monyet. Di suatu tempat dia menebak di sini, bahwa itu adalah orang yang sama. Siapa yang telah membunuh suaminya dan juga pemiliknya, Jamshed.
Chaudhry menyuruh anak laki-laki ini berdiri terlebih dahulu. Dia mulai mengajari anak itu cara bekerja di salah satu pabriknya. Kemudian lihat kerja kerasnya. Pabrik menyerahkannya. Agar tidak ada yang bisa mengatakan ini. Bahwa Chaudhry Nawas memberikan putrinya kepada seorang anak laki-laki miskin. Ketika Ali memberitahu Bandaria tentang pernikahannya. Jadi dia terus membuat keributan. Jangan pernah menarik rambutnya. Jangan pernah menjalankan dan menunjukkannya. Mencoba menjelaskan sesuatu. Ali tidak mengerti pada awalnya. Lalu suatu hari monyet membawanya ke makam ayahnya. Dan kemudian mulai menjelaskannya dengan isyarat. Bahwa apapun yang telah hancur dalam hidupmu sejauh ini. Itu terjadi karena Chaudhry Nawas. Chaudhry adalah Nawas. Siapa yang membunuh ayahmu? Jika ayahmu masih hidup. Jadi hidupmu tidak akan seperti ini hari ini. Kamu tidak akan terlahir sebagai yatim piatu. Bayangan ibumu tidak meninggalkan kepalamu. Ali mulai menangis setelah mendengarkan monyet ini. Api balas dendam mulai berkobar di hatinya. Dia ingin membalaskan dendam ayahnya. Namun dia tidak ingin menghilangkan bayangan ayahnya dari Nur. Hari di mana mereka menikah. Seluruh desa diundang. Semua orang berulang kali bertanya pada Chaudhry. Siapa anak laki-laki di sini? Kemudian di atas panggung di depan semua orang yang memegang mikrofon di tangan. Ali berkata, aku adalah anak seorang Jamshed. Ayahku adalah Jamshed. Dan ibuku yang membesarkanku dan membawaku ke titik ini. Dia bukan manusia. Sebaliknya monyet. Jika ayahku masih hidup, aku seharusnya tidak sampai pada kondisi seperti ini. Saya tidak harus hidup seperti ini dengan tersandung. Namun nyatanya, ayah saya dikuasai ego. Kenapa Chaudhry padahal Ali bilang begitu? Jadi indra Chaudhry terbang. Apa yang mereka lakukan 20 tahun lalu hari ini? Semuanya mulai berputar di depan mata mereka. Lalu Ali mengatakan ini di depan semua orang. Saya sangat gila dalam pertempuran ini. Itu lupa perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Jika memungkinkan, hukuman saya tidak pernah. Jangan berikan putriku. Para petugas polisi yang hadir juga mendengarkan pengakuan Chaudhry. Siapa yang diundang ke pesta pernikahan? Dan kasus terhadap mereka pun dimulai. Penduduk desa berkata, lihat. Dia adalah Chaudhry. Dan ayah istrimu. Lihat betapa banyak kebaikan yang telah mereka lakukan terhadap Anda. Dia menyerahkan putrinya yang seperti bunga padamu. Aku memberimu pabrikku, rumah hebat yang dibuat untuk Anda. Dan sebagai imbalannya Anda menyeret mereka ke pengadilan. Sebagai tanggapan, Ali berkata, itu tidak sebanding dengan rasa sakitnya. Apa yang diderita ibuku malam itu. Saat aku lahir, dan mati di sana karena kerinduan. Saat aku masih di dalam rahimnya, dia biasa datang ke rumahmu. Bakti meminta bantuan kalian untuk menyelamatkan dia dan hidupku dari kelaparan. Lalu di mana kalian? Dan simpati Anda? Orang-orang terdiam. Ali kembali ke rumah dengan monyetnya. Istrinya sedang duduk di depannya. Benar-benar diam. Mungkin dia menangis sebelum Ali datang. Ali memandang istrinya dan berkata, jika Anda keberatan dengan keputusan saya, atau menurut Anda, bahwa aku melakukan kesalahan. Jadi kamu bisa meninggalkanku. Tapi dia tidak memegang tangan Ali dan berkata, Anda telah melihat banyak kesulitan karena ayah saya. Jika ayahku tidak melakukan semua itu, agar ibu dan ayahmu tidak menderita, dan hatimu tidak akan sedih. Chaudhry Nawas dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di hari-hari terakhir hidupnya, Chaudhry Nawas berdoa di penjara. Dan saat membaca Al-Quran, waktu mulai berlalu. Ali mendapat mimpi ini pada suatu malam, bahwa ayahnya telah memaafkan Chaudhry Nawas, dan mereka dibebaskan dari penjara. Ali berbicara dengan pengacaranya keesokan harinya, dan pergi ke pengadilan dan menandatangani permintaan maaf. Kemudian Chaudhry menyelamatkan Nawas dari penjara dan membawanya pulang. Nur sangat senang melihat ayahnya bebas. Sedangkan Chaudhry Nawas setelah itu, selama dia hidup, terus angkat suara Anda untuk kepentingan rakyat.
Dan monyet-monyet itu akan selalu berada di sana bersama Ali seperti bayangan. Tujuan menceritakan kisah ini adalah ini. Itu orang yang melakukan hal buruk pada orang lain. Menurut mereka begitu. Bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada mereka. Tapi waktu pasti memberi pelajaran pada orang ini.